Iran terlibat dalam apa yang terjadi di Palestina, kita menganggapnya sebagai sebuah orkestra, sebuah sandiwara besar. Ya, karena Iran itu Syiah. Syiah itu kerjanya mencela istri-istri Rasul, Aisyah, Hafsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Reaksi Realitas, yang mana kalian akan mendapatkan informasi baru, berita baru, dan tentunya masih hangat diperbincangkan. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Makanya kita sampai sekarang Iran terlibat dalam apa yang terjadi di Palestina, kita menganggapnya sebagai sebuah orkestra, sebuah sandiwara besar. Ya, karena Iran itu Syiah. Syiah itu kerjanya mencela istri-istri Rasul, Aisyah, Hafsah, itu dicela sama mereka. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab yang membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, kan aneh. Umar bin Khattab yang membebaskan Masjidil Aqsa, yang kerja mereka tiap hari mengkafirkannya, terus tiba-tiba sekarang kelihatan paling heroik membela Palestina. Oh tidak Pak, mereka bukan membela Palestina. Mereka sedang mencontohkan bagaimana caranya menipu umat Islam sedunia, bahwa seolah-olah mereka yang paling punya keberanian. Padahal yang mereka lemparkan ke Israel itu cuma mercon-mercon aja Pak. Nggak ada satupun berita orang Israel tewas dengan sekian ratus drone yang mereka jatuhkan di wilayah Israel. Presiden Putin pernah ditanya oleh Oliver Stone dengan pertanyaan seperti ini. Di Rusia banyak umat muslim, bagaimana cara pemerintah mengawasi umat muslim di sana? Presiden Putin pun menjawab, mengapa muslim perlu diawasi? Rakyat Rusia banyak yang muslim. Di kota Moskow sendiri ada sekitar 15% populasi muslim dan tak pernah ada masalah. Kami tidak pernah menganggap muslim sebagai masalah. Itu hanya permainan politik dari Amerika Serikat dan sekutunya. Terorisme misalnya. Sejak kapan Islam identik dengan terorisme? Yaitu setelah Perang Dingin berakhir, yang artinya Amerika Serikat butuh musuh agar industrinya bisa berputar, kata Presiden Putin. Menurut Putin, Amerika Serikat sampai sekarang masih mempertahankan NATO padahal Perang Dingin telah selesai. Tanyaannya adalah kenapa mereka mempertahankan NATO dan memperluasnya? Bukankah Rusia sudah berdamai dengan Amerika? Lalu siapakah musuh NATO? Membela Palestina? Oh tidak Pak, mereka bukan membela Palestina. Mereka sedang mencontohkan bagaimana caranya menipu umat Islam sedunia, bahwa seolah-olah mereka yang paling punya keberanian. Padahal yang mereka lemparkan ke Israel itu cuma mercon-mercon aja Pak. Nggak ada satupun berita orang Israel tewas dengan sekian ratus drone yang mereka jatuhkan di wilayah Israel. Serangan rudal yang dilancarkan oleh Iran terhadap Israel ternyata sangat berdampak. Jenderal Ram Aminah, mantan penasihat keuangan Kepala Staf Israel, mengatakan akibat serangan rudal dan drone Iran, Israel rugi hingga 5 miliar shekel atau setara 22 triliun rupiah. Jumlah 22 triliun rupiah ini hanyalah biaya pertahanan yang dikeluarkan untuk menembak jatuh rudal dan drone yang diluncurkan oleh Iran. Satu rudal Arrow yang digunakan untuk mencegat rudal balistik Iran berharga 3,5 juta US dollar, sedangkan biaya satu rudal Magic One adalah 1 juta US dollar. Halo Sobat Merdeka, Selasa 1 Oktober 2024 lalu, Israel mendapatkan serangan balasan dari Iran. 150-200 rudal dan roket dikerahkan dalam serangan ini. Rudal hipersonik Fatah yang digunakan dalam serangan ini mengarah pada sejumlah titik di Israel. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel, yang dikenal sebagai salah satu pertahanan udara paling efektif di dunia, dapat ditembus oleh rudal dari Iran tersebut. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah akibat serangan tersebut. Rudal hipersonik ini memiliki kecepatan 16.000 km per jam. Kecepatan tersebutlah yang menyebabkannya sulit dideteksi oleh pertahanan udara Israel. Setidaknya 90% rudal yang ditembakkan berhasil mencapai target. Rudal ini diklaim oleh para komandan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Tidak ada sistem pertahanan rudal di dunia yang dapat menandinginya. 20 jet tempur siluman Israel hancur diserang Iran. Sekitar 20 jet tempur siluman F-35 Israel hancur dihantam serangan rudal Iran.
Operasi tersebut dikenal sebagai True Promise 2, di mana Iran menembak 200 rudal dengan 90%-nya diklaim berhasil mengenai target yang dituju. Pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa hanggar yang menampung jet tempur F-35 termasuk di antara target langsung operasi tersebut. Iran berhasil memberikan pukulan telak bagi Angkatan Udara Israel. Terima kasih telah menonton reaksi realitas dari kami, dengan harapan kita mendapatkan pandangan baru terhadap peristiwa yang terjadi pada saat ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Untuk selebihnya kami kembalikan pada kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.